Baik, kembali kita bertemu dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Dalam pelajaran ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menerapkan instalasi sistem operasi dan menginstalasi sistem operasi. Pada pelajaran ini kita coba memahami instalasi sistem operasi berbasis GUI pada Windows, ya. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita pahami apa pengertian sistem operasi, dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas. Yang dimaksud dengan sistem operasi adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Dan sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS, ya, atau dalam bahasa Indonesia SO, ya. Itulah yang disebut dengan sistem operasi. Selanjutnya, sistem operasi GUI atau Graphical User Interface. GUI, ya, singkatan dari Graphical User Interface, yang memungkinkan pengguna, ya, berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi atau user friendly. Graphical User Interface adalah sarana penghubung antara si pengguna, yaitu user, dengan apa yang digunakannya, ya. Jadi artinya dalam penggunaan sistem operasi, ya, dia sudah berbasis grafikal, ya, sudah berbasis grafikal, tampilannya itu sudah dapat dilihat sesuai dengan bentuknya, ya. Itu yang dimaksud dengan Graphical User Interface. Berikutnya kita coba memahami, ya, jenis sistem operasi yang sudah termasuk pada Graphical User Interface, ya. Yang pertama adalah sistem operasi Windows yang paling banyak digunakan saat ini, ya. Sistem operasi Windows, ya, kurang lebih, ya, bentuknya seperti ini, ya, Windows. Dan di kalangan masyarakat sekarang yang paling banyak digunakan itu adalah sistem operasi Windows. Yang kedua adalah sistem operasi Linux. Nah, ini juga saat ini sudah banyak digunakan, ya, Linux, ya. Bentuknya seperti ini, atau logo Linux itu yang ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem operasi Unix, ya. Ini juga kalau di kalangan masyarakat termasuk jarang digunakan, ya. Tapi ini adalah salah satu sistem operasi sudah berbasis Graphical User Interface. Dan yang keempat di sini contoh saya buat adalah sistem operasi macOS, ya. Ini juga termasuk banyak digunakan saat ini, ya, khususnya dalam jaringan, ya. Dan Unix ini juga sama Linux, ya. Inilah beberapa contoh sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Nah, di sini akan coba saya jelaskan langkah-langkah menginstal Windows 7, ya. Atau ini salah satu jenis daripada sistem operasi yang sudah berbasis Graphical User Interface. Nah, ya, perlu kita perhatikan sebelum melakukan instalasi sistem operasi Windows 7, ya, yang terlebih dahulu yang pertama kita siapkan adalah
siapkan DVD instalasi Windows 7 atau Windows 7 dan catat serial numbernya. Dan biasanya memang ketika kita membeli DVD-nya ini atau CD-nya, ya sudah ada biasanya di bungkusnya ya, atau di lembar bungkusnya serialnya ya. Atur agar komputer booting dari DVD ya. Pengaturannya dilakukan menggunakan BIOS. Biasanya tekan delete atau F2 ini secara umum ya. Ketika komputer baru dinyalakan, pilih settingan booting, kemudian pilih DVD ROM. Ya, biasanya di situ urutan pertama ya, menjadi urutan yang pertama. Simpan konfigurasi BIOS dengan cara menekan F10 di keyboard. Itu ya yang perlu diatur setelah dimasukkan atau setelah kita mau menginstalasi sistem operasi. Ya. Kemudian yang ketiga bisa kita masukkan DVD instalasinya ya. Sebelum melakukan ini pun sebenarnya udah bisa kita masukkan terlebih dahulu DVD-nya ya untuk melakukan instalasi. Langkah berikutnya adalah kita tekan tombol mana saja jika muncul tulisan boot from CD or DVD ya. Biasanya setelah kita simpan tadi itu muncul nanti tulisan boot from CD or DVD ya. Kalau bisa ditekan pun enter untuk melanjutkan, tak masalah. Yang kelima, muncul tampilan seperti gambar di bawah. Perhatikan ini akan muncul ketika kita sudah selesai masuk ke boot from CD or DVD-nya. Ini akan muncul ya. Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan berikut ya. Ini kita pilih di sini biasanya bisa bahasa Inggris ya. Kalau kita biasanya bahasa Indonesia ya. Di sini di time and currency ya. Biasanya English aja pilih di sini dua-duanya ya. English, United States, dan untuk keyboard or input metodenya ini pilih yang US ya. Baru selanjutnya nanti langkah berikutnya tadi next ya. Baru sekarang kita klik install now di sini. Ketika sudah next tadi akan muncul, klik di sini nanti install now ya. Berikutnya beri tanda cek dan klik untuk melanjutkan ya, klik next ya. Ini harus kita checklist untuk melanjutkan proses berikutnya ya. Berikutnya adalah ya, karena kita sedang melakukan clean install maka pilih yang custom ya. Ini kalau untuk mengupgrade atau memperbaiki tinggal klik yang atas ya. Sekarang kita pilih yang custom. Kemudian pada bagian berikutnya pilih partisi yang akan dipakai untuk menginstal Windows 7 atau Windows 7 ya. Nah, di sini biasanya kalau kita mau melakukan instalasi baru ya, kita buat dulu partisinya. Cara membuat partisinya kita di sini pilih di sini drive opsional ya. Bisa nanti kita tentukan partisi yang akan kita install. Biasanya itu menggunakan partisi C ya. Kemudian kalaupun misalnya kita melakukan install ulang, ini juga yang kita perhatikan ya. Pilih drive optional ini. Nanti di situ ada jenis partisi yang kita akan install ya. Gitu. Selanjutnya adalah proses instalasi akan dilakukan ya. Ini proses instalasinya ya. Biasanya proses instalasi ini memakan waktu yang cukup lama ya. Tapi kalau komputer atau laptop yang kita install itu memang sudah kapasitas atau spesifikasinya sudah
bagus ya. Ini paling lama 20 sampai 1 jam ya, 20 menit sampai 1 jam ya, atau 60 menit ya. Gitu ya. Berikutnya adalah setelah proses instalasi ya di atas selesai, komputer akan otomatis selesai sendiri. Kemudian muncul gambar seperti di bawah ini ya. Dia akan berjalan sendiri, ini tidak perlu lagi kita apakan, tinggal menunggu sampai proses selesai. Baru nanti akan muncul ketika proses di atas tadi selesai, akan muncul di sini nanti kita bisa mengetikkan atau memberi nama kepada komputer kita. Ya, misalnya di sini ya. Kalau kita mau misalnya nama komputer kita, tinggal ketikkan saja. Setelah kita ketik, baru kita lanjut dengan klik next. Kemudian isikan password untuk keamanan komputer Anda. Jika tidak isi, komputer Anda tidak ada passwordnya. Ya, tidak masalah. Di sini bisa dibuat, bisa tidak ya. Tinggal langsung next saja. Kalau memang Anda mau komputer itu misalnya menggunakan password, ya buat passwordnya. Tapi kalaupun tidak dibuat bisa ya. Tinggal klik next. Selanjutnya masukkan Windows produk key atau serial numbernya yang sudah dicatat di awal. Ya, jika tidak ada, Anda dapat mendapat masalah trial Windows 7 selama 30 hari. Dan kalaupun misalnya tidak ada produk key-nya ya di sini ya, bisa dicari di internet ya, karena sekarang ini sudah banyak beredar produk key-nya ya, tergantung tipe Windows 10 Windows 7 yang kita gunakan itu apa ya. Berikutnya kita next ya. Nah, selanjutnya settingan apakah Windows akan otomatis mengupgrade atau mengupdate atau tidak ya. Kalau bisa sih nggak usah ya, langsung ini aja kita pilih Aks Militer ya, supaya. Tapi kalau misalnya komputer kita itu atau Windows kita itu otomatis melakukan update, ini yang kita pilih ya, use recommended setting ya. Berikutnya kemudian kita setting, setelah settingan di atas sudah selesai, kita setting time zone atau zona waktu yang kita gunakan. Biasanya kita orang Indonesia menggunakan ini ya, pengaturan dari waktunya itu adalah Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Itu yang kita pilih. Berikutnya kemudian ya, setelah settingan time zone selesai, maka yang terakhir akan muncul layar pertama atau desktop pada Windows 7. Nah, itulah langkah-langkah melakukan instalasi Windows 7 atau salah satu contoh dari sistem operasi berbasis GUI ya. Itulah materi kita pada pelajaran pertemuan ini. Nanti kita akan coba melanjutkan langsung mempraktekkan cara menginstal Windows 7 ya, langsung videonya langsung kita buat untuk menginstal sistem operasi Windows 7 yang merupakan salah satu contoh dari sistem operasi berbasis graphical user interface. Berikutnya latihan, kerjakan latihan berikut di buku latihan ya. Nanti jawabannya kirim menggunakan aplikasi ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.